Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kegiatan yang pertama yaitu menyimak video pembelajaran. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Sekarang mari kita baca bacaan berjudul Unsur Tari. Anak cerdas bisa membaca di buku paket tema 7 halaman 92 sampai halaman 93. Atau bisa juga membaca di video ini dengan cara pause video ini. Selamat membaca. Sekarang mari kita bersama-sama untuk mencoba hal berikut ini. Yang pertama, lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya, perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu, lalu bacakan di depan teman-temanmu, lalu kumpulkan tulisanmu kepada Bapak Ibu Guru.
Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kelompokmu, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Setelah selesai berdiskusi, kamu bisa mencocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Semangat kekeluargaan, misalnya, yaitu yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian turut serta aktif membantu acara kegiatan warga. Yang ketiga, menerima keputusan penetapan Ketua Panitia Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, secara sukarela menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. Yang kedua yaitu bermusyawarah. Contohnya misalnya yaitu berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Kemudian bermusyawarah menentukan pembagian tugas acara kegiatan warga. Kemudian bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa juga bermusyawarah dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam persiapan pembangunan jalan desa. Yang ketiga yaitu gotong royong. Contohnya yaitu membuat makanan secara bersama-sama untuk dibawa saat menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian turut bergotong royong membantu mendirikan atau mempersiapkan tempat acara kegiatan warga. Ada juga bergotong royong membantu persiapan acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, turut bergotong royong membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan, namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya karena kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah diantaranya yaitu menentukan ketua kelas, menentukan pembagian tiket kelas, merencanakan acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah, membuat kelompok kerja siswa atau kelompok belajar. Kemudian kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah yaitu mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan, membuat tugas individu prakarya, misalnya gambar, patung, dan lain-lain, kemudian pergi ke belakang atau izin ke toilet sekolah. Simak contoh berikut, bacalah teks ini bersama temanmu, ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Judul bacaannya yaitu Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur.
Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Misalnya pertanyaannya yaitu, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Kemudian apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Apa bujukan Gugut agar Ida mau memberikan contekan? Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang kelima. Selanjutnya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.